Perkenalkan, nama saya Madideva Yuliana, NIM 2018-017160, kelas 5A4. Di sini saya akan mencoba menganalisis aset PT Ars Hardware Indonesia. PT Ars Hardware Indonesia dan entitas anak. Laporan posisi keuangan dan konsolidasi. Yang pertama itu adanya aset. Aset pertama, aset lancar, kas dan setara kas. Pada tanggal 31 Maret 2019, kas dan setara kas mempunyai saldo sebesar 780 miliar 901 juta 293.238 rupiah. Sedangkan pada 31 Desember 2018 mempunyai saldo sebesar 798 miliar 522 juta 144.576 rupiah. Sedangkan pada piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2018 tidak diketahui, dan pada tanggal 31 Maret 2019 juga tidak ketahui berapa piutang usaha PT Ars Hardware Indonesia. Dan pada pihak berelasi pada tanggal 31 Maret 2019 mempunyai saldo sebesar 2 miliar 971 juta 82.972 rupiah, dan tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10 miliar 106 juta 302.455 rupiah. Dan untuk pihak ketiga punyai saldo sebesar 52 miliar 702 juta 909.790 rupiah pada tanggal 31 Maret 2019, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 26 miliar 536 juta 323.604 rupiah. Dan pada aset keuangan lancar lainnya pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 7 miliar 960 juta 743 rupiah 121 rupiah. Dan pada 31 Desember 2018 sebesar 6 miliar 224 juta 968 ribu. Dan pada persediaan PT Ars Hardware Indonesia pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 2.704.372 juta 5.999 rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2.519 miliar 908 juta 461.853 rupiah. Dan pada pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 67 miliar 195 juta 741.588 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 54 miliar 982 juta 451.160 rupiah. Dan pada biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 206 miliar 962 juta 249.530 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2003 M 342 juta 234 rupiah 492 rupiah. Pada uang muka pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 373 M 420 juta 995.508 rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 476 M 657 juta 589.221 rupiah. Jadi total aset lancar PT Ars Hardware Indonesia
pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 4.497.481.746 rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 4.980.475.383 rupiah. Jadi PT AS Hardware Indonesia mengalami kenaikan pada tanggal 31 Desember 2018 hingga tanggal 31 Maret 2018. Dan pada aset tidak lancar terdapat piutang pihak berelasi pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 15M 513.734 rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 13M 917.997.212 rupiah. Dan pada biaya dibayar di muka jangka panjangnya pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 107M 652.700.766 rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 117M 315.453.523 rupiah. Dan pada properti investasi pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 353M 973.155.961 rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 357M 397.347.707 rupiah. Terus pada aset tetap pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 452M 499.042.068 rupiah. Sedangkan 31 Desember 2018 sebesar 443M 895.142.416 rupiah. Dan pada aset keuangan tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 54M 228.457.309 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 54M 30.834.524 rupiah. Terus untuk lain-lainnya pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 151M 482.120.557 rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 125M 61.140.086 rupiah. Sedangkan pada investasi sahamnya pada 31 Maret 2019 kosong dan 31 Desember 2018 kosong, tidak tertera. Dan pada aset pajak tangguhannya sebesar 118M 654.052.901 rupiah pada 31 Maret 2015. Sedangkan 31 Desember 2018 sebesar 1.464.640 rupiah. Jadi total aset tidak lancarnya yaitu 1.253M 490.493.296 rupiah pada 31 Maret 2019. Sedangkan pada 31 Desember 2018 sebesar 1.224M
Rp900.380.158 sehingga total aset PT AS Hardware Indonesia pada 31 Maret 2019 sebesar 5.949.977.515.042 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 5.321.855.541 Jadi PT AS Hardware Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Laporan perubahan ekuitas dan konsolidasi PT AS Hardware Indonesia pada periode 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Pertama itu saldo per 31 Desember 2017 pada modal saham dan modal sahamnya itu sebesar 171.500 juta rupiah. Pada tambahan modal distributor sebesar 369.147.496.948 rupiah. Dan pada selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anaknya sebesar 239.797.199 rupiah. Pada telah ditentukan penggunaannya sebesar 356.594.713.034 rupiah. Terus pada belum ditentukan penggunaannya sebesar 2.784.984.585.952 rupiah. Pada pengukuran kembali program imbalan pasti sebesar 89.64.220.880 rupiah. Dan pada total saldo labanya sebesar 3.250.575.078.106 rupiah. Pada saham Triasuri sebesar 54.M85.682.400 rupiah. Jadi totalnya sebesar 3.512.M776.689.853 rupiah. Untuk kepentingan non pengadilannya sebesar 2.384.063 rupiah, sehingga untuk total ekuitasnya sebesar 3.510.M42.847.790 rupiah hingga jadi balance. Terus pada saldo per 31 Maret 2018 ini belum diaudit. Pada modal sahamnya sebesar 171.M500 juta rupiah. Terus pada tambahan modal di setornya sebesar 369M147.496.948 rupiah. Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anaknya sebesar 239.797.199 rupiah. Telah ditentukan penggunaannya sebesar 356M594.713.034 rupiah.
pada belum ditentukan penggunaannya sebesar 2.987.889.985 rupiah. Terus pengukuran kembali program imbalan pastinya sebesar 89 604 juta 220.880 rupiah. Jadi total saldo labanya sebesar 3.234.M874 juta 582.139 rupiah. Pada saham treasury-nya sebesar 54 M85 juta 682.400 rupiah. Sehingga totalnya sebesar 3.721 M676 juta 193.886 rupiah. Pada kepentingan non pengadilannya sebesar 950 juta 480.127 rupiah. Sehingga total ekuitasnya sebesar 3.720 M725 juta 713.759 rupiah. Dinyatakan balance. Nah, pada saldo per 31 Desember 2018-nya pada modal saham sebesar 171 M 500 juta rupiah. Tambahan modal di sektornya sebesar 404 M 435 juta 806.481 rupiah. Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anaknya sebesar 239.797.199 rupiah. Telah ditentukan penggunaannya sebesar 434 M 594 juta 713.034 rupiah. Belum ditentukan penggunaannya sebesar 3.025.6 M 194 juta 925.587 rupiah. Lalu pada laba periode berjalannya belum ditentukannya itu sebesar 236 M 885 juta 929.133 rupiah. Terus pengukuran kembali program imbalan pastinya sebesar 22 M 80 juta 832.794 rupiah. Dan pada saldo labanya sebesar 3.668 M 708 juta 805.827 rupiah. Saham treasury-nya sebesar 19 M 466 juta 342.400 rupiah. Totalnya sebesar 4.225 M 418 juta 67.107 rupiah. Terus pada kepentingan non pengadilannya sebesar 10 M 52 juta 978.822 rupiah. Dan pada periode berjalannya sebesar 2 M 449 juta 237.583 rupiah. Sehingga total ekuitasnya sebesar 4.235 M 471 juta 45.929 rupiah. Sedangkan pada laba berjalannya sebesar 239 M 335 juta 166.799
rupiah. Selanjutnya yaitu saldo per 31 Maret 2019-nya. Ini yang ada masih belum diaudit. Jadi modal sahamnya sebesar 171M 500 juta.